Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, aku berjalan dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam kitab 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan istri mau akan diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12 dan Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Yohanes 3 Roma 10 ayat yang ke-9 dan ke-11 sampai dengan kiranya Tuhan akan terus menyatakan kebaikannya kepada kita, dan izinkan saya berdoa untuk kita mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepada para pendengar kami. Kau kiranya memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan yang daripada Tuhan, baik bagi jasmani mereka, rohani mereka. Apapun yang dikerjakan mereka, tangan-tangan mereka engkau buat berhasil. Sehingga kami betul-betul melakukan apa yang engkau janjikan dalam kehidupan kami. You put yourself and I will live and I will obey you. Lakukanlah yang baik kepada kami akan hidup dan kami akan melakukan firman dan tahan kepada firman. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan bagi kita Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Sebenarnya ini pembacaan dari ayat 1 sampai dengan 14, tapi saya membacanya sampai ayat 3. Nah, kita adalah diberkati karena melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan diberkati karena melakukan firman Tuhan. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan, kita harus mendengar, rela mendengar. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan Alkitab mengatakan, jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Jadi ada kata sungguh-sungguh. Dan itu dalam bahasa Inggris itu carefully, ya. Jadi mendengar firman Tuhan dengan baik atau dengan sungguh-sungguh itu adalah kehendak Tuhan. Karena ada banyak orang tidak suka mendengar. Nah, ada banyak orang tidak mau mendengarkan firman, apalagi firman Tuhan. Karena mereka mengatakan itu 30.000 lebih sudah kolot. Out of date. Tidak lagi sesuai dengan zaman yang sudah canggih ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa firman Allah selalu relevan dengan hidup. Karena keinginan Tuhan adalah supaya moral kita
moral yang tinggi, sifat kita, sifat ilahi, kebenaran yang kita lakukan di dalam hidup ini. Bukan kejahatan, karena ada banyak orang melakukan kejahatan. Para pemimpin bukan kurang pintar, bukan kurang bijak, bukan kurang hebat, tapi moral mereka tidak memiliki, karena tidak takut akan Tuhan. Karena mereka tidak mengerti firman Allah. Sehingga kalau mereka mengerti firman Allah yang mereka dengarkan dengan baik-baik itu, mereka tidak akan berani melakukan. Dan itu sebabnya mendengarkan firman Allah itu sangat baik. Dan itu memang kehendak Tuhan supaya kita mau mendengarkan firman Allah. Salah satu kenapa saya mau menyampaikan firman Allah di pagi dan sore, walaupun kadang-kala saya karena kerusakan lah, karena apa, ya, kesibukan lain-lain, kadang-kala tidak bisa. Tapi ketika saya bisa dapat waktu yang senggang untuk bisa melakukannya, saya akan melakukannya. Karena dasarnya ini, supaya setiap umat Tuhan mau mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup mereka. Karena saya rindu kita semua ini diberkati oleh Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Allah dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan sesuatu. Nah, dikatakan dengan ketika sudah kita mendengarkan firman Allah itu yang sudah kita dengar itu, lalu bukan hanya lalu masuk kiri keluar, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Bukan seperti itu. Tapi yang kedua, kita harus melakukan dengan setia firman Tuhan itu, atau dengan taat firman Tuhan itu. Kita harus melakukan dengan taat, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Dan Alkitab katakan bahwa ketika kita mendengar dan melakukan firman Allah itu dengan taat, dengan setia, maka yang ketiga ini datang, diberkatilah kita. Jadi yang ketiga itu diberkati. Kita sudah dengar-dengaran, kita melakukan dan taat dengan setia, dan kita diberkati oleh Tuhan. Mengapa kita diberkati oleh Tuhan? Karena janjinya kita mau mendengarkan, kita mau taat, dan Dia melakukan sebagaimana yang dikatakannya. Diberkati. Yang mau saya katakan, terlalu banyak di sini akan saya sebutkan berkat-berkat Allah. Diberkati kita di desa, diberkati kita di kota, diberkati kita di kampung. Apapun yang diperbuat oleh tanganmu akan dibuat berhasil. Engkau bukan menjadi peminjam, tetapi menjadi pinjam. Engkau tidak, istilahnya tidak ekor, menjadi kepala. Dan kalau datang musuh, bersatu langkah mereka pasti akan terserat. Karena apa? Tuhan yang menyertai. Dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa. Itu sebabnya kenapa Israel yang saat ini, sampai saat ini, tetap berada dalam berkat Tuhan. Karena mereka milik Tuhan. Suka atau tidak suka. Saya, saudara kita semua, dia dalam milik Tuhan. Biji mata Tuhan. Jadi kalau biji mata Tuhan disenggol, Tuhanlah yang akan berurusan. Tuhan bisa melakukan dengan caranya sendiri, atau dengan cara memakai orang-orang yang bisa dipakai. Jangan katakan itu kong kali kong, itu. Tapi karena itu bagian dari kebenaran firman Allah. Dia yang mengatur hati manusia ini. Dia yang mengendalikan hati manusia ini. Sehingga manusia itu harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, kalau Anda baca dari Alkitab ini, dari ayat 15 sampai dengan ayat 40, ya, saya lihat dulu, karena saya tidak mencatatnya. 46, ya, itu bersekutu. Artinya kalau engkau tidak mendengar, sama ada konsep ini, tidak mau mendengar firman Allah, tidak mau taat pada firman Allah, kita akan dikutuk. Pilih, kamu mau dikutuk atau mau diberkati. Saya memilih untuk diberkati. Dan sampai firman Allah katakan, kalau orang yang dikutuk oleh Tuhan, dikejar sampai ke dunia. Itu
dunia orang mati. Dan kita tidak akan pernah bisa menang melawan. Tapi saya menghimbau kita semua supaya kita mau mendengarkan firman Allah dengan baik-baik dan kemudian kita lakukan yang taat. Dan Tuhan akan memberkati apapun yang dikerjakan di kota di desa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong, memberkati, menyatakan segala kebaikan. Biarkan kami dengar-dengaran taat kepada Tuhan, supaya menerima bagian. Dan Tuhan Yesus juga akan berdoa kepada mereka yang sedang sakit, apapun sakit penyakit. Mari arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka bisa dalam keluar, dan oleh biru Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih, dan tahun menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, malah kepada Tuhan kamu itu sudah berperan kita. Jawablah, sesuailah dengan firman-Mu, supaya mereka lega hati di dalam segala kesulitan, ketenangan hati mereka, jiwa mereka. Dalam nama Yesus, sehingga persoalan-persoalan yang mereka miliki, Engkau jawab, Engkau tolong. Terima kasih buat kebaikan dalam nama saya. Amin. Dan saya mengucapkan bagi kita selamat malam. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kalau kita mau tidur, jangan lupa ya, untuk membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah, dan berdoa dan memperkatakan firman. Tambah satu demi satu firman Allah dalam hidup kita. Karena saya sudah katakan ketika if you abide in me and my word abide in you, ask what you desire, Tuhan. Jadi kalau engkau tinggal dalam Tuhan dan firman Allah tinggal dalam kita ini, mintalah apa saja yang kau minta. Dan itu dengan sesuai. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.